YouTube itu diibaratkan misteri ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita tidak tahu ya perkembangan channel kita itu ke depannya bagaimana. Dan di saat kita membuat video kita itu selalu sepi. Mungkin kapan sih video kita itu akan rame? Nah, misalkan sobat semua sudah berusaha membuat videonya yang menurut kita sudah bagus ya. Pembuatan thumbnail sudah menarik, pengisian judul sudah menarik, dan juga pengisian kata kunci sudah maksimal. Tetapi kan video kita itu masih juga sepi penontonnya. Nah, itu kan kita menjadi tanda tanya ya. Apa sih kesalahan atau apa sih kekurangan pada channel kita? Nah, kita kan tidak tahu. Nah, di sini pun mungkin sobat semua sering berpikir ya, saya sudah membuat video yang bagus, tetapi penontonnya sepi. Bahkan di channel sebelah yang memang membahas satu tema dengan video kita dan pembuatan thumbnailnya tidak begitu menarik, pembuatan judul tidak menarik, tetapi kok penontonnya rame terus. Nah, kita harus bisa berpikir yang positif ya. Mungkin faktor keberuntungan ya, karena kita tidak tahu yang namanya rezeki itu bukan kita yang atur ya. Rezeki hanya yang di atas yang ngatur. Dan kebetulan tadi malam pun saya mengadakan meeting dengan para pakar-pakar YouTube ya. Di sini saya ikut menghadiri, pertama kali saya menghadiri malam tadi ya, pukul 8 sampai jam 9 malam, 1 jam ya mengadakan meeting, dan dipimpin oleh manajer YouTube sudah pasti Mas Ruben yang sedang berada di Singapura ya. Dan itu di situ kita membahas tentang seputar YouTube ya, dari pertama tentang apa sih kekurangan para YouTuber pemula itu yang sering ditanyakan, apa sih permasalahan pada video-video short. Misalkan di situ saya bahas semua, dan mungkin nanti kedepannya akan ada peraturan-peraturan yang terbaru atau fitur-fitur YouTube yang terbaru. Dan apabila ada informasi yang terbaru, nantinya pun saya akan berikan informasi kepada sobat semua ya. Nah, mungkin dari pertama fitur yang terbaru nih apa sih, dan mungkin ada peraturan yang terbaru nih tentang YouTube, nanti saya akan sampaikan ya. Nah, jadi kembali ke pokok permasalahan, apabila di channel kita itu ingin bisa cepat berkembang dan channel kita bisa dikenal dengan baik, tentunya kita harus punya pikiran yang memang positif ya. Jangan sampai kita punya pikiran yang negatif, dan juga kita harus mempunyai jiwa saling menghargai sesama para YouTuber pemula. Jangan sampai kita saling menjelekkan ya. Semisalkan nih kita tidak menyukai konten kawan kita, lalu kita menontonnya hanya dengan durasi semisalkan 2 detik atau 3 detik, lalu kita meninggalkan jejak dislike pada videonya, lalu kita tinggalkan komentar spam pada komentarnya. Di situ retensi video kawan kita akan buruk, dan bukan hanya retensi video kawan kita buruk, retensi channel kita pun yang memijit dislike dan berkomentar spam akan terbawa buruk ya. Jadi kita harus mempunyai jiwa yang betul-betul saling menghargai. Mungkin sobat semua sebagai YouTuber pemula ingin kita semua itu bisa sukses bersama-sama ya. Nah, bagaimana caranya mengembangkan channel kita? Yang penting kita pokok utama untuk menjadi YouTuber pemula itu adalah fokus pada konten kita ya. Bagaimana sih kekurangan konten kita itu? Apa sih kesalahan konten kita itu? Jadi kita harus berpikir supaya video kita itu dibuat menarik, meminat penonton, menyukai konten kita ya. Biar penonton di channel kita itu nyaman menontonnya, betah menontonnya, sehingga video kita akan mendapatkan durasi tonton panjang, rasio klik panjang, banyak ya. Sudah pasti apabila video kita mendapatkan durasi panjang, rasio klik tinggi, tentunya video kita nanti akan terus direkomendasikan oleh pihak YouTube. Tetapi apabila kita sering melakukan tindakan yang memang membuat channel orang lain rusak dengan memijit dislike, lalu komentar spam, channel kita pun nanti akan terbawa ya, tidak akan berkembang pastinya ya. Jadi kita harus memperhatikan. Dan di sini pun saya sebagai YouTuber pemula
berperjuangan selama 2 tahun itu saya sampai sekarang setiap malam begadang ya, tentunya untuk membalas komentar kawan-kawan kita yang masuk di video kita. Itu saya tidak peduli mau beliau memijit dislike atau beliau berkomentar spam, tetap saya akan tonton videonya ya. Dan saya apabila channelnya belum saya subscribe, pasti saya subscribe. Karena apa? Karena di sini kita sesama YouTuber pemula ingin maju bersama, ingin berkembang bersama ya. Dan mungkin apabila sobat ada yang berpikiran negatif nih, saya sudah mengikuti channelnya Cadel Gboy sudah lama, tetapi kok channel saya belum juga berkembang. Nah, bahkan ada juga yang berkomentar kepada saya. Nah, masuk ke WA saya, "Bang, alhamdulillah, terima kasih berkat saya mengikuti channel Abang. Perkembangan channel saya pesat, bahkan dalam waktu 3 bulan saya channelnya sudah mau daftar monetisasi." Nah, itulah faktor keberuntungan ya. Bahkan channel saya pun yang channelnya Bang Cadel itu sampai 6 bulan belum sempat dapat syarat monetisasi. Nah, karena apa? Karena ya belum ada faktor keberuntungan ya. Pertama mungkin saya waktu itu kurang sempat aktif membuat video ya. Jadi video saya sepi penonton karena mungkin penonton saya di channel saya itu meninggalkan channel kita karena channel kita dirasa tidak aktif. Jadi usahakan apabila channel kita ingin cepat berkembang harus bisa konsisten ya, sehingga penonton di channel kita itu akan tetap aktif di saat kita upload video nih. Nah, di situ channel kita videonya bisa rame, dan usahakan kita harus bisa memperhatikan ya di saat kita membuat video itu jangan sampai isi video kita itu ada yang memang sedikit melanggar. Meskipun di saat kita upload ya video kita memang tidak bermasalah, di saat kita upload mungkin di saat kita cek di YouTube Studio video kita itu memang tidak terkena klaim atau tidak terkena teguran ya. Semisalkan saya contoh seperti ini, video kita aman dari klaim ya, tidak ada. Nah, tetapi apabila di dalam isi video kita itu ada yang bermasalah, semisalkan 1 menit atau berapa detik ya, ada kata-kata yang memang sedikit tidak sopan atau yang kasar ataupun yang mengandung unsur kekerasan atau mengandung seksual, itu video kita itu nanti akan dihapus, bahkan videonya itu tidak bisa direkomendasikan lagi ya. Viewer tidak akan bertambah tentunya kalau memang di dalam isi video kita itu ada sedikit yang bermasalah. Jadi usahakan perhatikan di saat kita membuat video ya, jangan sampai ada hal-hal yang negatif dalam video tersebut. Tetap buat video yang nyaman untuk ditonton oleh para pengguna YouTube, karena apabila pengguna YouTube nonton video kita dengan nyaman, saya yakin rasio klik di video kita akan banyak, durasi tonton pun akan panjang, sehingga video kita nanti kedepannya akan terus direkomendasikan. Nah, hal yang itu yang harus kita perhatikan apabila ingin channel kita itu cepat berkembang ya. Syarat menjadi YouTuber pemula, saran saya tadi ya, harus punya jiwa yang betul-betul jiwa tidak sampai menjelekkan orang lain ya. Meskipun kita tidak suka, biarkan, abaikan, jangan sampai ditonton ya. Nah, karena itu nanti akan merusak channel kita. Itulah beberapa tip ya untuk channel kita itu bisa berkembang dengan pesat ya. Lakukan hal seperti itu ya, jangan sampai kita salah langkah. Apalagi kalau kita sudah berjuang dari nol sampai menuju monetisasi, ternyata isi konten kita itu re-upload semua, itu akan sia-sia. Menurut saya lebih baik buat video original, siapa tahu video kita akan viral dan channel kita akan mudah untuk proses monetisasinya ya. Semoga bisa bermanfaat ya buat sahabat YouTubeku. Jangan lupa dukungannya buat channel ini, mohon di like, di komen, dan juga